Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati yang mulia Kiai Haji Maliki Thohir MPD, Wakil Talqin Hadratus Syekh Pengersabah Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan dohir batinnya, dimudahkan, diluaskan rezekinya. Untuk itu mari kita kirim Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sama-sama kita hormati Ketua LDTKN Provinsi, Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Ali beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua LDTKN Perwakilan Kabupaten Madiun, Bapak Abdul Manan beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Kepala Desa Bulak Rejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, yang saya hormati beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah Pak Kades tadi dengan kesibukannya hari ini katanya menyempatkan diri menjemput saya di stasiun. Terima kasih Pak Kades, insyaallah berkah juga untuk keluarga insyaallah. Kita doakan semoga Pak Kades beserta keluarga sehat walafiat selalu, dimudahkan rezekinya dan berikan kemampuan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para kiai, mubalik, para tokoh, para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pada saat ini sudah patut bagi kita semua, sudah seharusnya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di majelis yang mulia ini. Saya mengatakan majelis yang mulia, di tempat-tempat lain sudah saya selalu katakan bahwa majelis manaqib itu adalah majelis yang mulia. Karena dalam salah satu manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ketika manaqibku dibacakan, aku hadir. Ya. Ibu bapak yakin enggak barusan ketika khidmat amaliyah manaqib Tuan Syekh itu hadir? Yakin, harus yakin. Walaupun mungkin tingkat keyakinan kita itu bertingkat berbeda-beda ya Pak Kades. Berbeda-beda. Ada yang ilmu yakin, ainul yakin, ada yang hakul yakin gitu. Ya, tapi insya Allah minimal kita yakini dulu, insya Allah. Insya Allah dengan zikir kita, rasa kita, zauq kita semakin mendalam, kita akan semakin merasakan kehadiran ruh-ruh yang mulia itu hadirnya di majelis-majelis manaqiban seperti barusan. Sehingga ketika ruh yang mulia itu hadir di majelis
manakibnya, tentu majlis itu juga menjadi mulia. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan terbawa mulia oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hadirnya kita di sini sungguh patut kita syukuri ya. Ibu bapak, sebelum kita mulai, ada baiknya juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada pihak-pihak orang-orang yang membantu berkhidmat sehingga majlis-majlis zikir, majlis khotaman, majlis manakiban dapat terus terselenggara di tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, untuk di Madiun ini mari kita hadiahkan Ummul Quran untuk Al-Mukarram almarhum Bapak Haji Sayubi, juga untuk almarhum Bapak Haji Muhsin. Mudah-mudahan keduanya dilapangkan di alam kuburnya, dapat perlindungan oleh atau dari guru kita atau Syekh Pangarsaaba. Barokati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ibu bapak, sebelum saya berangkat melakukan safari di Jawa Timur dan di Madura ini, saya seperti biasa memohon izin restu dari Pengarsa Umi dan pimpinan pondok Al-Mukarram bersama Pak Haji atau Kang Haji Firdaus Arifin, dan beliau menyampaikan, keduanya menyampaikan amanah untuk saya sampaikan pada para ikhwan di Jawa Timur dan Madura ini, khususnya sekarang di Madiun. Dia menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya terutama mengingatkan diri sendiri gitu ya, mengingatkan diri sendiri. Sebetulnya kita bertorikoh itu untuk apa gitu ya, untuk apa? Sehingga saya jauh-jauh harus datang juga melaksanakan tugas di Madiun ini ya, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Ketua DPPL DTKN. Untuk apa sih sebetulnya gitu ya? Untuk apa? Ibu bapak, tadi saya singgung atau perintah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita semua diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Saya kira ini udah sering kita dengar ya Pak Bu ya, sudah dengar bahwa kita bukan untuk yang lain diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta itu, yaitu hanya untuk ibadah. Ibadah yang dimaksud itu seperti apa? Guru agung kita Pangarsaaba menjelaskan, dan jelas sekali itu dalam kitab Miftahus Sudur. Ya, bahwa yang dimaksud ibadah dalam ayat tersebut, kata guru kita ini Pangarsaaba ya, adalah ma'rifah, mengenal Allah. Sebagaimana Allah sendiri menyatakan bahwa aku itu ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Itu adalah dalam hadis qudsi ya. Awalnya kan seperti itu. Ketika belum ada apapun selain dirinya, Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak ingin diketahui, ingin dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk untuk mengenalku. Nah ini harus jadi dasar keyakinan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk apa tadi? Ma'rifat, mengenal Allah. Ya, jadi ibadah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah ma'rifat, mengenal Allah. Bagaimana kita mau beribadah, bagaimana kita mau mengabdi kepada Allah kalau kitanya tidak mengenal Allah, mengenal ma'rifat. Secara teori memang banyak, sama dengan keyakinan tadi, ada tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan ya. Ma'rifat itu ada ma'rifat sifat nama, ma'rifat sifat, lalu ma'rifat zat. Itu saya kira sudah dijelaskan oleh para ulama. Tapi secara umum adalah mengenal Allah. Dan itu sekali lagi harus dijadikan motivasi atau cita-cita tertinggi kita dalam hidup ini, tujuan utama hidup kita.
Ya. Nah, dari sekarang harus dirubah nih mindset, kalau kata anak-anak sekarang itu mindset ya, pemikiran kita. Bahwa hidup kita 24 jam itu, yang paling utama kita lakukan selama hidup itu adalah untuk mengenal Allah. Ya. Urusan-urusan lainnya, apalagi urusan duniawi, itu derajatnya di bawah itu. Nah, ini harus posisinya harus benar dulu nih, supaya kita bertarekat itu apa namanya, kalau bahasa di manajemen itu efektif efisien gitu ya, efektif efisien, cepat hasilnya gitu ya, cepat berhasil bertarekatnya itu ya. Ya, jadi diawali dengan niat itu. Kalau bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikutip oleh pengarsa Abah di dalam Miftahu's Sudur juga dikatakan bahwa sebagai seorang salik itu pejalan ruhani, prosesnya disebut suluk ya. Nah, ruh kita ini kan sedang berproses mendekati asalnya. Ya, sadar tidak sadar, mau tidak mau ya, bahwa ruh kita, diri kita yang sebenarnya itu sedang berproses nih sekarang juga ya. Kayak sekarang nih saya berdiri di sini, kelihatannya sih iya ngomonginnya tentang ma'rifatullah, tapi kalau sayanya sombong, merasa diri ketua umum DPP ya, sebagai wakil di kampus, saya ada diberi kesempatan untuk berhebat juga sebagai wakil rektor, ada perasaan merasa lebih dari Bapak Ibu sekalian. Walaupun yang dibicarakannya itu tentang ma'rifatullah, ayat-ayat Allah, tapi saya sebetulnya sedang maksiat itu. Ya, ruh saya sedang menjauh, bukan sedang mendekat kepada Allah. Ya, ketika jauh, maka semakin sulit untuk ma'rifat, semakin sulit untuk mengenal Allah. Nah, ibu bapak mungkin duduknya sekarang iya, secara dohir ada di bawah saya gitu ya, secara dohir. Tapi ibu bapak sekalian hatinya sekarang hidup berzikir, ya. Lalu ada tawadu di dalamnya, ada sabar di dalamnya, ada tawakal di dalamnya. Masya Allah, itu lebih dari saya yang cuma sekedar ngomong aja, yang belum tentu saya jadi sambil berzikir. Ya, ruh ibu bapak, diri ibu bapak yang sebenarnya sedang berproses mendekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin Allah itu kita kenali, kita rasakan, semakin terasa ya kehadiran Allah itu. Ihsan itu kan di sana Pak. Padahal ihsan itu rukun loh dalam agama itu ya, merasakan kehadiran Allah itu rukun. Ya, untuk bisa merasakannya, nah ini ada prosesnya, ada prosesnya. Ya, jadi harus makin dekat kepada Allah. Nah, jadi demikian, kita semua dari sekarang harus menjadikan ma'rifatullah itu tujuan hidup kita utama, Pak. Saya ulang-ulang sengaja nih ya, saya sengaja supaya nempel di, kalau bahasa mindset kita, di memori kita, di kesadaran kita. Ya, jadi urusan apapun selain ma'rifatullah itu derajatnya, urgensinya, pentingnya itu di bawah itu. Wah Pak, kan ini urusan saya penting sekali, saya besok dipanggil Bapak Presiden gitu. Bapak Presiden itu dohirnya kan, dohir, ruhnya sama, ingin pulang itu teh, sama dengan kita. Ya, ingin cepat pulang. Bisa jadi kepresidennya itu bisa menghambat, bisa juga mendukungnya untuk percepatan ma'rifatullah. Urusan-urusan dunia kan begitu, tergantung pengaruhnya positif apa tidak terhadap kemarifatan. Apapun lah profesi dunia ini ya, entah itu ustadz sekalipun misalnya, kiai, ya itu kan bisa jadi status sosial. Kemudian saya sosiologi ya, S3 saya sosiologi. Ada di sosiologi itu namanya materi tentang status sosial. Termasuk kiai, ustadz itu kalau dalam sosiologi itu status sosial, pemberian status dari masyarakat kan, masyarakat. Jika status sosialnya entah presiden kah, apa ulama kah, apa kiai kah, kalau itu menghambat kema'rifatannya kepada Allah, itu musibah itu. Tapi kalau profesinya mungkin secara duniawi ya itu biasa sajalah, sebutlah di pandangan masyarakat itu tidak istimewa, tetapi profesinya itu membuatnya lancar ya dalam kema'rifatannya kepada Allah, itu lebih baik. Hal-hal duniawi ini sudah dicontohkan oleh para nabi ya, yang paling pahit sama yang paling manis. Yang paling pahit siapa? Nabiullah yang diuji dengan kepahitan hidup siapa? Masih ingat gak? Ini lagi SD kan cerita ini, siapa?
Nabi Ayub alaihissalam, ya bagaimana beliau hidupnya, dohirnya diuji oleh hal-hal, kalau bahasa kita yang tadi itu pahit banget ya, pahit banget. Sebaliknya ada Nabiullah yang diuji dengan hal-hal yang sangat manis, sangat enak. Apa siapa tuh? Nabi Sulaiman. Sebaliknya, dua-duanya Nabi, dan dua-duanya secara ruh, secara hakiki, secara batin tidak terpengaruh. Dan itu menjadi contoh bagi kita. Hal pahit, hal manis tidak berpengaruh. Karena apa? Karena tujuan hidup utama beliau-beliau itu adalah ma'rifatullah. Dan yakin, beliau sangat yakin dengan kasih sayang Allah. Ya, dengan kasih sayang Allah. Jadi apapun kondisi kita ya sekarang atau Pak, gimana nih anak saya kan baru lagi bersemangat untuk mengejar karir, punya cita-cita ingin jadi dokter, lalu yang sudah kuliah, sudah kerja, ingin punya mobil, punya jabatan dan sebagainya, boleh, dibolehkan itu semua. Tapi jangan jadikan itu sebagai yang tertinggi, ya tujuan utama jangan. Bahkan bahaya Pak kalau dalam proses suluk itu, kalau hal-hal duniawi dijadikan lebih utama. Nah, itu bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Begini, diri kita itu sudah sangat ingin pulang, berarti kan ya? Kan mengapa sudah ingin pulang? Coba. Karena diri kita itu asalnya bukan dari sini. Kita dari mana? Dari Allah. Min amri Rabbih, dari Allah kita itu. Bukan diciptakan, bahkan kalau bahasa di India, ditiupkan katanya kita itu. Diri kita yang sebenarnya itu. Pernah bersama-sama Allah Pak, dari Allah kita itu. Allah itu apa sih? Asal kita di sanalah puncak kebahagiaan yang paling enak Pak. Di sana kita sebutkan apa sih keenakan dunia ini, apa? Tidak seberapa dibandingkan itu. Dan diri kita itu pernah merasakan itu, sehingga dia seenak apapun di alam nasut ini, kan orang katanya kita diturunkan kan dari lahut, jabarut, malakut, nasut ya di alam ini. Seenak apapun ya, di sini diri kita yang sebenarnya itu ingin segera pulang. Bahkan ketika diri kita yang sudah dibungkus oleh jasmani ini, ya sudah terpengaruh oleh nafsu, setan, dunia, makhluk ya, sudah terpengaruh sehingga memiliki keinginan-keinginan, bahkan keinginan duniawi menjadi yang lebih utama dibandingkan keinginan pulang ke asalnya. Diri kita yang sebenarnya kecewa Pak. Walaupun mungkin kita merasa happy ya, ketawa ketiwi dengan hal-hal duniawi kita, tapi diri kita yang sebenarnya kecewa. Apa salah satu ciri kecewanya? Mudah depresi Pak, mudah stres. Orang yang mengutamakan dunia dibandingkan mengutamakan Allah itu, ya mudah stres, mudah kecewa. Karena apa juga? Duniawi itu, hal-hal dunia itu mudah berubah, ya. Sekarang kan kita berubah dari mulai zaman primitif ya, dunia ini zaman primitif, zaman pertanian, era industri juga sudah revolusi industri 1, 2, 3, 4 sekarang ya, sangat canggih, disebut revolusi industri 4.0 katanya. Bahkan di beberapa negara maju sudah mulai goyah, sekarang masuk era industri 5.0 katanya. Karena 4.0 itu humanless katanya, mengabaikan manusia. Jadi banyak pekerjaan di era 4.0 itu tidak pakai menggunakan manusia lagi, Pak Ketua. Ya, banyak pakai robot, pakai apa? Nih Mas Fikri kan sering mempelajari itu ya. Jangan sampai nih nanti toko rotinya nih robot semua nanti Mas Fikri. Di Jepang sudah ada Pak restoran humanless, nggak ada orang Pak. Dimulai masuk parkir, si mesin pakai kamera kan disebut juga era sekarang itu era big data Pak. Era big data gitu. Jadi semua teknologi, pelayanan dan sebagainya itu berdasarkan data kita. Data kita itu kalau kita kan melalui KTP ya. Bahkan ke depan itu semua kartu-kartuan hilang semua Pak. Kartu itu satu kartu, bisa ATM, bisa SIM, bisa apa, menuju ke sana sebetulnya. Bahkan ke depannya lagi sudah nggak pakai kartu lagi. Ke depannya itu. Data kita itu ada di pusat data nasional. Nanti setiap perusahaan ataupun yang memerlukannya dia akan bayar pemerintah. Di Jepang sudah seperti itu. Jadi ketika kita di restoran misalnya, yang contohnya ya, parkir mobil kita, bahkan mobilnya pun udah nggak pakai driver kan, dia udah dipasang aplikasi sehingga dia mengenali wilayah tersebut sehingga dia jalan sendiri.
Nanti ada kamera di restoran ini. Ini sedikit cerita ya, Pak. Sedikit cerita bagaimana dunia ini berubah gitu menurut saya. Ya, nanti ada kamera. Si kamera itu udah terhubung dengan udah aplikasi juga lah, komputer gitu ya, computerized. Dia membaca siapa yang datang dari nomornya itu kan. Pemilik kendaraan ini namanya Haji Ali misalnya. Welcome Mr. Haji Ali. Udah bunyi tuh ada yang nyambut. Ya, robot itu bukan orang. Sistem udah demikian canggih. Udah welcome misalnya. Silakan parkir di lokasi sekian. Nanti si area itu, si mobil ini udah dikasih kode, masuk kode itu. Dia nggak bisa parkir kalau bukan di yang tempat disediakan. Udah serba otomatis, Pak. Mobilnya udah nggak pakai orang, ya dia parkir sendiri di tempat yang sudah disediakan. Dan itu ngelok, kunci dia, nggak bisa di situ. Semuanya udah sangat canggih, sistematis. Ya dunia ini teknologis, sistematis. Udah mengarah ke sana, sehingga nggak perlu orang lagi. Parkir, welcome, masuk, ya pintunya terbuka, welcome lagi, nggak pakai orang, Pak. Semua pakai. Dia langsung ada kalau kita senang musik, dia tahu hobi kita, misalnya lagu apa, Pak. Ya, kalau yang begituan mah sekarang mah udah nggak jauh-jauh ya, Haji Suada ya. Kita sering ini aja Pak Haji ya. Misalnya kita, mohon maaf nih, teman saya kemarin beberapa hari yang lalu saya darah tinggi kan, darah saya tinggi. Lalu saya klik obat darah tinggi yang baik itu oleh Google itu diserap bahwa yang namanya kodir ini lagi itu semua pengiklan obat darah tinggi masuk ke semua media sosial saya, ke Facebook saya, ke IG saya. Dari mana juga mereka bisa tahu gitu? Kayak gitu Pak, big data itu. Nah, begitu juga jadi si restoran itu, oh ini Pak Haji Ali nih, wah dia senangnya sholawatan nih, bunyi sholawatan tuh, ya, kalau iya, nggak ada orangnya itu Pak, langsung lihat. Lalu kita diarahkan tempat duduk, di duduk itu nggak ada apa pelayan nyodorin menu gitu, nggak ada. Si meja itu udah kayak monitor, tinggal pilih gitu. Kita pencet misalnya sop, Pak Haji Ali senangnya sop ya. Oh apa, pecel katanya, nasi pecel. Dan ini perintah tentu yang ada di situ dan tadi itu ya. Pencet itu, ini perintahnya langsung masuk ke kitchen, ke dapur, di dapurnya juga nggak ada orang Pak. Semuanya udah siap diwadahin gitu ya, nggak ada orang. Sampai bayar pun nggak ada orang. Ada ini pernah dibikin seperti itu bahwa manusia kita bisa hidup tanpa orang gitu. Itu seorang teknolog di Jepang mencoba seperti itu dan dia berhasil. Dan pembayaran pun nggak wah oke mentang-mentang nggak ada orang nih kita kabur nggak bisa Pak. Karena nanti pintunya nutup, semuanya tutup, harus ada kirim uang, harus ada itulah. Semuanya itu terintegrasi. Nah, salah satu ancaman dari teknologi ya di era 4.0, bahkan beberapa orang sudah mulai, beberapa ahli mengatakan kita harus beralih kepada 5.0 yang kembali ke manusia. Artinya apa? Saya cerita ini sedikit tentang kembali ke yang tadi. Hal-hal duniawi ini berubah. Yang tidak berubah apa? Lagi-lagi itu proses ruhaniah kita nggak berubah pada dari dulu. Ada dosa, ada pembersih dosa, lalu rasa adab kita semua berproses, itu nggak berubah dari Nabiullah Adam sampai sekarang, ya nggak berubah itu yang ruhani itu. Ya, ruh kita itu pasti berproses dari amanah dulu, dari kosrun dulu. Kalau dalam kitab usudur kan ada prosesnya pada rasa kita itu, daud kita itu, sehingga kemudian kita menjadi kupu-kupu ya. Simbol Suryalaya apa Pak lambang Suryalaya? Kupu-kupu Pak. Ya bukan yang lain tuh. Kenapa kupu-kupu dipilih oleh pengarsa Abah Sepuh menjadi simbol lambang Suryalaya? Menunjukkan proses ruhaniyah yang ditempuh oleh seluruh salik. Salik itu ya murid pejalan kaki. Ketika kita selesai ditalkin, mulai itu berproses. Sebelum kupu-kupu apa dulu tuh binatang itu? Ular. Untuk menjadi kupu-kupu dia harus bermetamorfosis melewati apa tuh? Kepompong. Ya, ulat kan identik dengan hal-hal yang negatif ya. Begitu juga kita ini, terutama yang ngomong masih banyak bulu-bulunya yang bikin gatal orang ya. Lalu kita masuk ke pompong. Ini juga bagian dari kepompong kita nih, majelis ini Pak. Mudah-mudahan nih ya, hal-hal negatif dalam diri kita rontok nih oleh karomahnya Tuan Syekh, oleh zikir kita selama manat ini kan kita zikir juga yang menghasilkan energi rohani yang ditambah lagi dengan tadi karomah Sultan Aulia. Sultan Aulia hadir di majelis manaqib. Tidak sekedar hadir Pak Bu, tidak sekedar hadir. Buat apa kalau sekedar hadir coba? Melaksanakan tugasnya sebagai Sultan Aulia itu nama tugas sebetulnya itu tugas.
Ya tugas sultan ya. Sebahalnya presiden, kalau datang ke daerah kan sebenarnya kunjungan kerja, bukan hanya sekedar kunjungan. Ngapain kunjungan doang gitu ya kalau nggak kerja, kalau nggak memberikan sesuatu kepada pihak yang dikunjunginya. Begitu juga Sultan Aulia. Dan hadirnya Sultan Aulia pasti dihadiri, didampingi oleh guru agung kita, Muhammad sahabat. Sultan Aulia itu menaungi seluruh tarekat. Ya tidak hanya tarekat Qadir Naqsabandiyah Suryalaya. Ketika hadir di majelis di wilayah TKM Suryalaya, ada pemilik wilayahnya. Siapa? Guru agung kita. Presiden datang ke Madiun ini, kira-kira gubernur Jawa Timur ikut hadir nggak? Hadir, nggak etis. Bahkan di SOP-nya juga harus demikian. Ya pasti hadir. Pengarsa Abah ya pasti hadir. Ya, di dunia ruhani kan begitu, yang begitu-begitu nggak aneh kan? Dalam markobah atau Tuan Syekh sekali takjil ya, kalau di sini takjil juga ya, kan pernah takjil dalam satu waktu di berapa orang muridnya kan. Ayat yang begitu tidak aneh lah dalam ruhani ya, alam ruhani. Nah itu ya, jadi dengan zikir kita pun insya Allah berproses. Jadi kembali ke yang tadi ya, bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin bahagia. Itu rumusnya Pak, kalau kita ingin bahagia ya. Ada nggak rumus lainnya? Semakin banyak uang, semakin bahagia. Wah, udah dari dulu itu rumus itu udah disalahkan. Ya udah disalahkan. Semakin banyak tanah kita, semakin itu dan yang sampai hari ini belum tergoyahkan. Semakin ma'rifat kita pada Allah, semakin bahagia kita. Ya. Dan tentu kebahagiaan yang hakiki ini juga berimbas kepada orang-orang yang kita sayangi. Ya, Pak, dari mana itu dalilnya? Jangankan itulah, la ilaha illallah kata Nabi itu menghapuskan sekali tarik ya 4.000 dosa besar. Tadi kita pikirkan la ilaha illallah 4.000 Pak, dosa besar kita tuh rontok sekali tarik tuh. Ya, 4.000 2 kali, berarti 2 kali berapa tuh Pak? Makanya kalau 2 kali berapa? 8.000 ya. Pak Kadis cepat banget menghitungnya kalau gini. Iya, 3 kali udah 3 kali 4.000. Fikri berapa? Cepat ya. Wah, saya hari ini 165 kali sekian. Kayaknya bersih nih saya. Wah, kayaknya bersih nih. Ya mudah-mudahan ya, betul. Ini janji Allah. Gak mungkin bohong Pak, gak mungkin. Ya pasti itu habis dosa kita kalau pikirnya. Nah, ada sahabat yang kritis kan? Kata sahabat, ya Rasulullah kalau gitu lama-lama bisa habis ya, bisa habis. Kalau setelah habis dosa saya ditakdirkan Allah, alhamdulillah terus berzikir, zikir saya bagaimana? Kata Nabiullah sebelum tersenyum, zikirmu setelah menghabiskan dosa-dosamu akan menghabiskan juga dosa-dosa orang yang kamu cintai. Nah itu yang saya maksud tadi, berkah. Ya, kebahagiaan kita yang hakiki itu akan, kalau bahasa Sundanya ngecret, nyiprat. Ya, kebahagiaan orang-orang yang kita sayang. Bahkan di hadis itu dikatakan, bahkan tetanggamu, tetangga. Saya dulu heran Baji, kenapa kata tetangga kok kebahagiaan juga gitu ya. Kalau orang-orang yang kita cintai, ya, kayaknya agak masuk perasaan kita ya. Tapi ini tetangga juga kebahagiaan. Dulu saya ternyata tanpa kita sadari kalau hidup bertetangga itu sebetulnya ada hak-haknya yang dia pun gak nyadari, kita pun gak nyadari, dia pun gak keberatan, kita pun gak keberatan, yang disebut sudah jadi sudah jadi disebutnya lumrah, sudah jadi lumrah, padahal itu hak dia. Ya, misalnya sekali kita lewat ke tanahnya dan sebagainya, itu secara batin itu ada Pak hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungan. Dalam pola ruhani itu sangat detail Pak perhitungan. Coba kalau kita tidak bertarekat, tidak berzikir, itu hak orang lain yang tanpa kita sadari itu tidak bisa kita kembalikan Pak. Tapi dengan zikir, itu hak orang lain, apalagi hak yang sudah kelihatan jelas gitu, orang yang itu dirugikan gitu ya. Itu dengan zikir, itu akan dikembalikan Pak. Bahkan lebih, pengembalian itu lebih. Kembali yang tadi ya, Jadi, tujuan kita, cita-cita tertinggi kita adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini ada sedikit, bahkan tadi ya, menjadi syarat muridku, kata Tuan saya dalam tarekatnya, tarekat Qadiriyah. Kata apa? Ini prinsip dalam tarekat Qadiriyah adalah ulul himmah, himmatul aliyah dalam bahasa kitab lainnya itu. Tinggi cita-cita. Tingginya cita-cita itu berkaitan dengan yang maha tinggi, yaitu Allah, bukan yang lain.
Dari sekarang ya, ma'rifat. Kalau bisa gitulah, kalau belum begitu mempengaruhi ya, ma'rifat. Kan ada itu cara memotivasi diri ya, ma'rifat ya, mengenal Allah. Dan itu tentu ada caranya. Pertanyaan berikutnya kan begitu. Setelah kita tahu bahwa ma'rifat itu sangat penting, ya sangat penting dalam kehidupan kita, atau yang paling penting dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita ma'rifatullah, kalau bisa secepatnya kita mengenal Allah. Ada caranya. Sudah ditanyakan oleh Sayyidina Ali yang sangat kritis, sangat cerdas itu ya. Ya Rasulullah, saya ingin jalan yang paling cepat, tapi paling utama. Paling cepat, paling mudah, tapi paling utama. Bayangin, itu pertanyaan luar biasa kan? Wajar lah, manusiawi kan? Ya kita pun selalu kan, ketika kita ingin mencapai tujuan itu, otak kita kan berpikir bagaimana caranya bisa mencapai tujuan itu cepat, mudah, tapi paling utama gitu ya, paling nyaman, paling enak. Karena memang ada. Sayyidina Ali makanya nanya, kata Rasulullah, tutup pintu, ada anak kecil nggak keluar, karena itu ditalkinnya Sayyidina Ali kan itu, gara-gara minta jalan makrifat yang paling cepat, paling mudah, tapi paling utama di mata Allah. Yaitu tarekat, Pak. Tarekat itu cara cepat, cara mudah, tapi paling utama di mata Allah. Ini tarekat. Inilah mengapa kita hadir di sini, dalam rangka itu, Pak. Dalam rangka ma'rifatullah. Insya Allah nih, dengan manaqib ya. Di Suryalaya ada beberapa disebutnya amalia, ya amalia. Nanti kita kembali dulu ke tarekat ya. Jadi untuk ma'rifat, tujuan hidup kita, tujuan utama kita adalah ma'rifat. Untuk ma'rifat, maka perlu cara, perlu jalan, perlu metode yang disebut tarekat. Di dalam tarekat itu ada yang disebut unsurnya. Unsur tarekat ada 3: mursyid, murid, wirid. Ya, mursyidnya alhamdulillah Hadratus Syekh Pangkat Sabah, Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Jangan sampai nih ada ngaku Ikhwan tapi nggak tahu nama gurunya. Makanya dalam tawasul juga kan, ketika kita mau zikir ada. Bahkan sebetulnya adabnya, etikanya, sebelum supaya zikir kita lebih efektif, itu ada robito kan, robito. Ya, yang paling mudah itu, robito itu apa sih? Mengingat guru kita. Yang paling mudah dengan membayangkan wajah beliau. Ya, ada baiknya juga ketika kita mau mulai zikir itu, mengingat wajah beliau. Baik, sehingga ada disebutkan namanya kan, ketika waktu mau tawaju kan, itu ada silsilah kita sebutkan. Dalam rangka itu sebetulnya. Nah, mursyid kita pengersabah. Nah, itu unsur yang pertama, dan yang utama adalah tarekat. Yang kedua, murid kitanya nih. Unsur itu apa sih? Unsur itu segala sesuatu yang tidak bisa tidak harus ada, itu unsur misalnya. Ya ini kalau misalnya speaker ini ya, unsurnya apa aja sih? Suara misalnya. Ada speaker tapi nggak ada suaranya, itu bukan speaker itu. Ya, itu ya. Apalagi itu. Semuanya lah. Unsur itu sesuatu yang tidak bisa tidak harus ada. Jadi dalam tarekat nggak bisa ada tidak ada mursyidnya, tidak bisa tidak ada muridnya, dan yang ketiga tidak ada wiridnya. Wirid itu amaliyahnya yang diberikan mursyid kepada murid, ya proses bimbingannya sebetulnya, ya. Nah diberikan tuh di Suryalaya disebutnya amaliyah. Nah amaliyah itu adalah wirid yang dimaksud wirid tadi sebetulnya, ya. Jadi amaliyah itu pengalaman ruhani guru kita sehingga beliau disebut kamil mukamil. Kamil itu apa Pak? Sempurna. Apanya sih yang sempurna dari guru agung kita? Ma'rifatnya, proses ma'rifatnya sempurna, mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah kan, waktu bulan Maulud kemarin itu sering ya ayatnya disebut-sebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di beberapa majlis-majlis tarekat yang dimaksud dengan uswatun hasanah, yang paling penting dicontoh oleh Rasulullah itu kema'rifatannya, zikirnya. Rasulullah itu apa? Manusia yang paling banyak zikirnya. Tapi kan jarang dibahas nih. Kenapa zikir Rasulullah yang demikian banyak kok nggak diikuti? Rata-rata fokusnya apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fokusnya di situ. Padahal ada yang paling utama oleh Rasulullah lakukan setiap hari itu apa? Zikirnya beliau itu. Nah ini. Nah kalau di majlis-majlis tarekat justru itu dari Rasulullah itu yang paling dicontoh zikir beliau, sampai beliau dikatakan apa tuh? Majnun kan? Gila kan? Saking banyak zikirnya Pak. Tapi zikirnya yang demikian banyak kok nggak diikutin oleh kita gitu. Padahal jelas sekali itu Rasulullah paling banyak zikir. Dan alhamdulillah ya, cara zikir Rasulullah demikian itu nyampe ke kita.
Ya, alhamdulillah ini kita mendapatkan cara zikir Rasulullah SAW. Nah, guru agung kita itu kamil, sempurna mengikuti kemarifatan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tidak hanya itu, karena beliau seorang mursyid, beliau juga mukamil, alhamdulillah. Karena tidak semua mursyid sampai derajat kamil mukamil. Mukamil itu apa artinya? Dengan kekuatan ruhaninya yang mendekat atau menyerupai Rasulullah tadi, energi ruhaninya bisa menyempurnakan juga kita murid-murid. Bahkan saya jauh Pak di Madiun ini. Pak Suhada, Pak Amin di mana? Di Nganjuk, jauh. Tidak mengenal jarak itu kalau masalah ruhani kan. Jarak, tempat, waktu, siang, malam itu kan makhluk juga. Ya makhluk. Tidak dibatasi oleh itu. Energi ruhani guru kita membimbing kita itu tidak dibatasi. Ya. Nah, beliau membimbing kita, ya, sehingga kita pun bisa untuk kamil juga seperti beliau. Ya, sempurna juga perjalanan rohani kita. Nah, beliau berikan tuh semua pengalamannya, ya, lewat amaliyah yang sekarang alhamdulillah sudah kita terima, terutama ketika talqin itu kan. Nah, talqin itu. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu ya Bu ya. Jadi tujuan hidup kita yang utama itu apa Bu? Makrifat, mengenal Allah. Bagaimana cara untuk mengenal Allah? Bertarekat. Nah, dalam tarekat, bagaimana kita bertarekat? Mengamalkan amaliyah tarekat itu. Di Suryalaya, amaliyah yang utamanya DKM. Apa Bu? DKM. Dikir, khotaman, manakibat. Itu amaliyah utama. Proses ruhaniyah kita yang paling cepat Bu. Ya. Dari yang tiga itu mana yang paling utama lagi? Dikir, sebetulnya. Dikir. Ya, walaupun yang ketiganya dijadikan kewajiban, zikir harian, zikir mingguan, zikir amaliyah harian, amaliyah mingguan, amaliyah bulanan. Ya, sebagai seorang ikhwan atau murid Abah tidak harus melakukan yang tiga ini. Walaupun kalau kata Abahnya dalam Tauhid dikatakan tarekat ini adalah tarekat zikir saja, bukan yang lain. Ada itu kalimat itu. Karena khotaman sama manakibat itu sebenarnya penunjang, suplemen supaya zikirnya semakin kuat, semakin mantap. Ya, saya bisa pahami ya. Jadi makrifat perlu tarekat. Dalam tarekat ada amaliyah, terutama zikir, khotaman, manakibah. Nah, kita karena tadi yang utama itu adalah zikirnya, kita lihat nih zikirnya. Kita lihat zikir kita. Ibu bapak tentang tarekat ini sebelum membahas tentang zikir itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan dalam Al-Qur'an kan, wa ala listaqomu ala thoriqo, barang siapa yang istiqomah tegak lurus, kalau bahasa Sunda nama henteu gedag keanginan, henteu umut kali duan teu gedag keanginan. Apa dia bahasa Jawanya? Pancet ya apa? Kukuh pengkuh, kuat. Ada angin, ada yang nakutin dia, ada apa? Dia tetap istiqomah. Siapa yang istiqomah dalam tarekat, kata Allah, maka dia akan diberikan rezeki. Ya, rezeki sebagaimana rezeki itu seperti halnya apa? Hujan, air hujan ya, air hujan deras sekali air. Rezekinya apa? Rezeki dohir, rezeki batin. Bagi siapa itu? Bagi orang yang istiqomah, tegak lurus, tidak berubah situasi kondisi apapun dia tetap. Ya, dia tetap. Itu orang-orang istiqomah ya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, yang besar dalam bertarekat, kita harus istiqomah. Sehingga dikatakan istiqomah itu lebih dari 1000 karomah. Kalau kita kan dikit-dikit ziarah sana, ziarah sini, ngejar karomah, sehingga ada candaan ya di Suryalaya itu. Kalau soal karomah, di Suryalaya itu ada orang yang hidupnya 24 jam dengan karomah. Karena istrinya namanya karomah. Ada itu Panana kan? Panana itu istrinya karomah. Sehingga beliau itu hidup 24 jam dengan karomah, Bu. Ya, kata saya suka bercanda, jangan-jangan dia udah bosen. Nah, jangan lupa istiqomah itu tegak lurus terus-terusan mengamalkan dengan sungguh-sungguh itu lebih dari 1000 karomah. Itu kan suka terpesona gitu dengan mendengar karomah wali ini, karomah. Padahal ada yang lebih hebat dari itu yang ada dalam diri kita, yaitu istiqomah. Istiqomah itu udah dalam diri kita, Kak. Nggak perlu ngejar-ngejar ke tempat lain, ada dalam diri kita istiqomah. Yang katanya lebih dari 1000 karomah itu ada dalam diri kita. Apa itu istiqomah dalam diri kita? Sungguh-sungguh. Dan ini disinggung, bahkan jadi syarat dalam tanbih, tadi juga disebut dalam tanbih. Tiada lain amalan kita. Gimana tadi? Toriko koordinat saban dia. Amalkan dengan
sungguh-sungguh. Ketika sudah diamalkan dengan sungguh-sungguh, terutama yang tadi dikir khotaman manakib, maka kan berikutnya gitu ya, untuk menggapai seluruh. Ini kata-katanya dari Abah Sepuh Pak, asli ini, walaupun Sunda ya, tapi diterjemahkan ya, dari Abah Sepuh. Kenapa Abah Sepuh memilih kata seluruh? Artinya seluruh apa? Semua. Ada yang tersisa nggak? Kalau semua, nggak ada yang tersisa. Seluruh kebaikan yang kita perlukan, bahkan di ujungnya ditambahin apa tuh? Lahir batin, kan gitu ya. Seluruh kebaikan ditambahin lagi dohir batin, Pak. Bayangin Abah Sepuh saking sayangnya sama kita, gregetan Abah Sepuh itu. Takutnya kita nggak yakin dengan ini gitu. Di awalnya juga udah dikasih kalimat yang luar biasa. Tiada lain di depan itu kan, tiada lain amal. Waduh, itu sudah sangat jelas. Bapak Ibu, ketika takbir ini mau keluar, itu hampir sama dengan Miftahus Sudur katanya. Satu kalimat berhenti dulu, lama lagi, nunggu datang ilham dan sebagainya. Ini kecelakaan Haji Baban. Beliau kan lagi kecil, kita suka nginjekin pengarsa Abah, injekin gitu ya. Kayak anak-anak kita kan, lagi kayak 4 SD, 5 SD kan, kalau kita pegal, sebetulnya kadang-kadang kita nggak perlu banget, cuman senang aja gitu ya. Anak kita nginjekin. Pengarsa Haji Baban suka gitu katanya sama Abah. Ketika lagi diinjekin, seringkali tiba-tiba, ban, berhenti katanya. Panggil ajengan Umar. Umar tuh ajengan di Suryalaya yang menulis kitab Miftahus Sudur. Panggil Umar. Kang Baban udah beberapa kali, jadi udah ngerti, dia cukup lari. Karena serius, Abah tuh serius nih. Turun. Sampai agak ngebentak gitu. Berhenti. Panggil Umar. Kalau nggak urusan yang begitu, Abah tuh sangat serius, tegas. Panggil Umar. Lari gitu. Karena agak di atas tuh rumah ajengan Umar. Oh, ajengan, panggil apa? Ajengan Umar juga udah tahu kalau begitu, wah ini udah harus cepat. Karena Abah baru didatangi oleh yang, saya nggak, kata-katanya saya edit lah, takut jadi fitnah kan. Jadi ada, ya, kalau inspirasi lah kalau bahasa umumnya ya. Salah satu itu hampir sama dengan Nabiullah, ya. Ada yang ngirim, datang. Ya, datang. Ini cepat-cepat tulis, gawat tulis, ajengan Umar udah ngerti satu kalimat. Kadang-kadang kata cuma satu kata. Berhenti lagi, lama Miftahus Sudur. Begitu juga takbir, makanya setiap katanya itu nggak sembarangan. Kenapa pakai kata tiada lain? Ya, seluruh kebaikan itu segala sesuatu yang kita perlukan, Pak, yang baik-baik, dohir batin lagi. Ya, dohir batin, pakai ini, bukan yang lain, bukan. Istiqomah, makanya di situ kan, sungguh-sungguh. Jadi istiqomah yang katanya lebih hebat dari 1000 karomah itu ada dalam diri kita. Yaitu apa tadi? Mujahadah, sungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam mengamalkan amalan kita, yaitu tarekat Qodriyah Naqsabandiyah. Ya, jadi itu. Jadi harus sungguh-sungguh istiqomah. Nah, dalam apa saja kita harus sungguh-sungguh, terutama tadi zikirnya. Zikir yang diberikan oleh pengarsa apa berapa tuh? 3, apa aja tuh? Yang paling utama 2 kan, zikir jahar, karena kita Qadiriyah dan Naqsabandiyah kan, zikir jahar, zikir khafi. Secara sederhana aja lah. Baik apa ya, zikir jahar yang sungguh-sungguh itu dari segi jumlahnya dan dari segi caranya, Pak. Pak, saya ingin sungguh-sungguh, tapi nggak ngerti nih sungguh-sungguh kalau dalam zikir jahar itu yang seperti apa? Jumlahnya dan caranya. Ya, jumlahnya, memang kata Abah apa? Paling tidak 165 paling tidak itu kata. Padahal ayat Al-Qur'annya tadi kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira yang banyak. Tapi ketika kenalin apa? 165 kan itu kayaknya kecil kan dibandingkan yang banyak tadi, ada jumlah. Bukan berarti Abah nggak ngerti sebetulnya. Ketika kita sudah bisa istiqomah 165, kalau sehari berarti berapa tuh Pak? 825 tuh. Mulut kita nih, jasmani kita ya, lewat mulut kita itu harus membunyikan, harus keluar suara nih dari jasmani kita ini. Keluarkan suara itu. La ilaha illallah. Itu yang harus minimal 825 Pak. Johir kita ini nih, lewat mulut kita keluarkan itu. Ya, ini proses jasmania, masih jasmania Pak. Jangan keluarkan. Minimalnya 825 harus keluar dari mulut kita itu. Ya. Kalau kita ingin berjalan ke suluk, ingin tadi ya, ruhani kita ingin semakin mendekat itu dari badan kita tuh keluarkan itu berapa tadi? Minimal 820. Semakin banyak semakin baik. Akan ikut keluar juga hal-hal yang negatif ya, kan tadi akan untuk menggapai seluruh kebaikan dohir batin dan menghindari seluruh keburukan dohir batin.
Karena dengan jaharnya aja sendiri udah terbawa tuh keburukan, kesialan kita. Apalagi tuh hal-hal negatif dalam diri kita ya. Ya, itu keluar juga. Makanya jangan ragu-ragu Bu sekarang. Jaharnya, zikirnya banyakin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya juga nafi isbat, nafi. Dikeluarkan tuh selain Allah. Ya, karena selain Allah itu kan makhluk. Dan kita adalah makhluk yang paling utama dari sekian banyak makhluk. Kok masih ngarepin makhluk lain yang lebih rendah derajat dibanding kita? Ini juga sama, mengecewakan lagi-lagi diri kita. Kembali yang tadi ya, nah zikirnya, jumlahnya sekarang ya, banyakin lah dari sekarang mah. Lebihin dari 825. Supaya energinya, tenaganya, ya vitamin buat ruh kitanya semakin banyak, semakin sehat. Tuh dari segi jumlah tuh ya. Banyakin. Yang kedua dari segi caranya harus tertib, tartil, apalagi kalau berjamaah. Karena zikir berjamaah itu efeknya lebih besar, lebih cepat dibandingkan zikir sendirian, Pak. Terutama bagi mubtadi, bagi kita yang awam, yang awal gitu ya, bagi awal. Ya, berjamaah itu kan saling membantu, itu ruh dengan ruh itu saling mempengaruhi. Ya. Nah, caranya. Nah, di antaranya kata Abah 3 kali yang awal itu harus apa bahasa sininya ya? Kalau bahasa Sundanya anca itu apa? Perlahan lah, kan gitu ya kalau mimpin itu ya. Ilaha illallah. Dari yang tiga itu tiganya, yang pertama di tengah, kanan, kiri. Yang paling harus terasa kata Abah dari yang di tengah kata Abah itu. Berarti yang di tengah yang pertama apa tuh? Lah. Ketika ditarik dari bawah udel itu sampai ke ubud-ubud, itu yang harus paling terasa kata apa? Mengapa? Karena seluruh hal yang merugikan, bahasa Abahnya merugikan. Seluruh hal yang merugikan manusia itu masuknya dari tengah. Kan Pak, setan dari kanan, kiri, atas, belakang, depan, bawah, kayak gitu ya kan? Iya, setan. Yang merugikan kita bukan hanya setan, Pak. Tadi kan yang menghambat kemaripanan kita ada 4. Nafsu, setan, makhluk, dunia. Kadang-kadang ada juga yang maksud makhluk itu adalah manusia. Karena hal yang merugikan bisa juga didatangkan dari manusia, baik langsung maupun tidak langsung, baik halus maupun kasar. Banyak lah, gak usah cerita terlalu banyak hal itu, tapi kita ngerti ya, bahwa hal-hal yang merugikan diri kita itu masuknya dari tengah kata apa. Maka itu yang harus paling cepat ditutup. Harus paling terasa lah itu. Makanya pelan-pelan di awal itu, ini belum apa-apa. Iya, ilahi anta maksud dari pertama langsung tancap gas aja. Ilah. Aduh. Yang 3 terutama yang satunya harus terasa tuh. Nah ini cara. Tadi kan jumlahnya, caranya. Ini baru zikir jahat. Nah zikir hobi demikian. Hobi. Dikasih triknya. Kan zikir hobi itu sebaiknya gimana sih? Kiaman, wakudan, ketika dalam kondisi apapun sebaiknya hobi kita tuh hidup. Nah bagaimana caranya supaya melatih, membiasakan hobi kita hidup? Abang ngasih trik nih caranya. Ketika kita tawajuh pada sholat itu ya, pada jahar, pada jahar kata Abah, ketika ilahi anta maksudi ridho kemantu yang atini mahabbataka wa ma'rifataka, tarik nafas kan gitu ya, tarik nafas tunjukkan ke susu kiri ya, rapatkan lidah, kayak apa namanya gigi, lalu tahan nafas sekuatnya, lalu kita zikir kan. Ketika sudah nggak kuat kan hembuskan napas perlahan kata apa. Nah biasanya kita, termasuk saya nih keseringannya apalagi lagi sibuk lagi apa gitu ya, sayyidina. Nah kata Abah, ketika kondisinya memungkinkan, nggak sibuk-sibuk banget lah gitu ya. Sebetulnya kita rata-rata masih bisa kok itu. Ini usahakan lebih dari 5 menit kata Abah. Ini saya temukan tulisan tangan Abah. Masya Allah kata Abah, ternyata banyak Abah itu trik-trik yang begituan. Usahakan lebih dari 5 menit kata Abah itu. Bukan berarti sekali tarik nafas 5 menit, bukan. Waduh, kalau sekali tarik nafas 5 menit lumayan juga. Kenapa 5 menit ya? Maksudnya ketika sudah kuat, kalau memang tidak terdesak dari segi kesibukan dan sebagainya, masih banyak nih waktu, tarik lagi napasnya, tetap kepada tetap tundukan, rapat tetap nggak berubah ya, hanya napasnya saja, tarik lagi, tahan lagi, terus aja gitu nggak kuat, lepas lagi, tarik lagi, tahan lagi, sampai kira-kira lebih dari 5 menit. Itu riyadhah yang luar biasa dari Abah Pak, buat kita udah diijazahkan itu, tinggal dilatih kan, terus gitu, lama-lama tuh terlatih tuh hobi kita.
Bahkan secara secara praktis pun kita pengen lebih dari ini, nggak terasa kita udah 7 menit, udah 10 menit, ada yang lama gitu ya. Kadang-kadang diingetin sama tidur. Sakitnya kok bunyi ini, ini hobinya kok jadi jahar. Jadi jahar, jadi bunyi. Wah, ini kalau udah kopi begitu berarti perlu ngopi. Jadi ngorok deh, jadi bunyi kan, bunyi jahar ya. Nah itulah ibu bapak ya. Jadi yang pertama zikir kan, bahkan ini yang utama, dilatih terus Pak, dilatih terus. Semakin terlatih maka tercapai lagi. Mengapa juga zikir ini utama Bapak Ibu? Tadi udah selain kita udah mendengarkan bagaimana agungnya la ilaha illallah itu kan. La ilaha illallah hisni, kata Allah. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman dari azabku. Segala sesuatu yang menyakitkan, merugikan, membahayakan itu masuk dalam kategori azab Allah. Ya, menjauhkan kita dari ma'rifatullah, membuat kita malas untuk ibadah, itu azab. Itu azab. Rugi dalam urusan dunia itu juga azab. Ya, azab. Dan benteng yang paling aman dari azab Allah adalah la ilaha illallah, bukan yang lain. Sekali lagi tuh, bukan, ini la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin lebih lama dalam kondisi aman, kita ingin aman apa enggak Bu? Ingin aman kan? Ingin aman. Kondisi amannya ingin sebentar apa ingin lama? Ingin lama, selamanya kalau perlu kan? Kalau bisa selamanya kita aman. Nah kalau ingin lama dalam kondisi aman, maka harus lama juga di dalam benteng Allah. Ya, coba kita sehari-hari kita perhatikan, kita lebih sering di dalam benteng Allah atau di luar benteng Allah nih? Paling berapa menit gitu udah sibuk lagi. Mulai lagi tuh yang 4 tadi tuh mulai masuk mendekat. Nafsu, setan, dunia, manusia itu ya. Pergaulan kita, interaksi kita kan. Lagi-lagi tuh interaksi dunia itu ada yang pahit, ada yang manis ya. Tapi tadi jangan dilihat manis pahitnya. Proses pengaruhnya terhadap kemarifatan kita, mau baik yang manis mau yang pahit, kalau itu baik terhadap kemarifatan kita, maka itu adalah nikmat, hal yang harus disyukuri. Nah, tapi agar keempat hal ini tidak mengganggu kemarifatan kita, tetap membuat kita aman, sering-seringlah berada dalam benteng Allah. Pak, kan cuma berapa kali la ilaha illallah, walaupun banyak pasti selebihnya kita nggak jahar Pak. La ilaha illallah itu nanti akan menghasilkan buah, akan menghasilkan buah. Apa itu? Zikir hobi. Ya, la ilaha itu zikir hobi. Inti dari la ilaha illallah itu zikir hobi, hidup hatinya. Ya, makanya dalam beberapa tulisan Abah juga lafaz jalalahnya itu harus terasa kan. Bidor bin Sadidin kan syarat zikir jahar itu harus pukulan keras kan. La ilaha illallah, dipukulkan. Itu dari Abahnya. Pernah dengar nggak zikir Abah? Masya Allah terasa sekali Pak. Kayak mukul. Kalau barang zikir sama Abah, wow terasa pukulannya itu. Kayaknya sekali pukul barang Abah itu kayak hancur semua yang jelek-jelek dalam diri kita itu. Bidor bin Sadidin, bisautin kawiyin kata apa itu. Nah kalau itu udah hancur, lafaz jalalahnya ditekankan, itu kalau bahasa Sundanya nampar, mengendap. Nah, zikir hobinya jalan, zikir hobinya jalan. Nah itu sama, itu juga benteng Allah, la ilaha illallah juga. Kan la ilaha itu nafi ya, menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Nah Allahnya itu hasil dari la ilaha illallah itu. Ya, jadi nanti zikir hobinya pun hidup terus. Ketika zikir hobi, maka kita pun sama. Sedang bersama la ilaha illallah, sedang berada di dalam benteng Allah. Kenapa kita kiaman wa qu'udan gitu ya? Sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Bahkan diperintah yang banyak zikir itu. Jadi bukan untuk memberatkan kita disuruh zikir itu, bukan. Allah tuh sayang sama kita. Sayangnya Allah sama kita sama dengan sayangnya mursyid kepada muridnya. Itu lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Ini terutama ibu-ibu kan terasa sekali ya, bagaimana sayang kita terhadap anak kita ya. Tapi sayang kita ini terhadap anak kita terbatas oleh dohir. Hal-hal dohir saja nih. Dohir, padahal dohir bisa terpisahkan. Karena jangan lupa ruh kita dengan ruh anak kita itu sama-sama ruh. Dulu umurnya sama, dituruninnya aja beda. Ya,
tuh sayang banget. Jadi Allah itu udah menurunkan kita ke alam ini, tapi Allah tuh sayang. Kamu bisa cepat kembali kepadaku. Aku hanya sementara aja kok nyimpan di alam ini, karena aku ingin dikenal, kata Allah. Kalau udah kenal, udah cepat-cepat pulang lagi, kata Allah. Nah, cara pulangnya itu ya zikir yang banyak, kata Allah. Ya, jadi rahasia semuanya dalam kehidupan ini zikir. Kenapa khotib-khotib dalam Jumat ya? Wala dzikrullah akbar. Itu di situ. Zikir disuruh banyak, jalan yang paling cepat menuju Allah. Dari sekian banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling utama zikir, ya. Dan zikir yang paling utama la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ada intinya, yaitu zikir hobi kita itu. Zikir hobi itu juga masih bukan ini, Pak, masih alam juga. Nanti dirasa kita, Pak. Kan rasa kita itu berproses ya. Osrun, sodrun, kata apa itu kan? Tahu sudur ya? Ada tahapannya ya. Walaupun saya nggak ngerti banget kenapa dia makan osrun, sodrun, kolbun, fuadun, sagokun, lubun, sirun, wafisirin, ana. Dalam sir itu barulah ada aku. Barulah kita mengenal Allah. Barulah kita menjadi kupu-kupu tiflul ma'ani. Diri kita yang sebenarnya barulah lahir. Waduh, gimana Pak, saya nggak hafal, nggak apa-apa, saya juga kadang-kadang lupa Pak itu proses itu. Tapi yang pasti ketika kita sudah mulai mengamalkan selesai tahap itu, kita berproses tuh. Memang tiap orang berbeda-beda nih, tergantung dari mujahadannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang macet, ada yang balik lagi tergoda oleh urusan dunia, oleh interaksi sosial dengan mudah sekali kita tersinggung, marah dan sebagainya. Itu sama mempengaruhi proses ruhaniah atau kita. Ya, nah itulah ibu bapak. Jadi tujuan kita hidup bertarekat itu sebelah itu untuk ma'rifatullah. Dan ketika kita ma'rifat, maka kita pasti bahagia. Nah, jadi dengan demikian kita sekarang harus fokus kepada cara-cara, metode-metode, amaliyah-amaliyah yang menghantarkan kita kepada ma'rifatullah. Apa itu yang tadi? Dzikir, khotaman, manaqib. Itu energi proses kita sedang ma'rifat. Bagaimana Pak mengatur? Saya kan sibuk. Bisa kok. Lama-lama kan banyak dari Nabi Sulaiman aja kan begitu banyak hartanya kan, tapi ruhnya tetap berzikir. Ya, banyaklah Syekh Abdul Qadir, Pangarsa Abah itu kan kaya dunia. Ya, enggak mesti harus dilepaskan ya. Simpanlah harta itu jangan dalam kolbumu, kata Tuhan saya itu ya, tapi dalam genggamanmu, kekuasaan. Emang bisa Pak? Saya kan masih banyak di sini, jadi di sininya yang penuhnya dunia Allah sedikit gitu. Keluarkan tuh dunianya dengan zikir jahat tadi, la ilaha illallah. Keluar tuh, pukul terus keluarlah bersikap. Lalu kemana ini tuh? Ke dalam genggaman, pindahkan dalam nama dengan la ilaha illallah juga. Ibu bapak, dalam zikir itu sebetulnya sudah di dalamnya mengandung doa, permohonan terhadap keperluan kita itu terkandung Pak. Emosi kita, keinginan kita yang kadang-kadang kita pun nggak menyadari itu ada. Makanya menurut psikolog, dalam zikir jahar itu ada yang disebut katarsis Pak. Kekecewaan hidup kita, keinginan kita yang tidak tercapai dan sebagainya itu terkeluarkan Pak. Kan ada motivator yang menyatakan depresi kita, ketegangan kita, kesumpakan kita, apalagi kesalahan kita, tumpahkan itu katanya itu. Dengan cara apa? Masukkan kepala ke air katanya gitu. Ada. Masukkan kita ke kepala kita ke dalam air lalu teriak sekencang-kencangnya gitu. Ada itu. Teriak dalam air gitu. Itu akan mengeluarkan hal-hal negatif dalam diri kita. Itu ada seorang motivator yang punya trik seperti itu. Kalau kita udah langsung dari Allah caranya itu dengan zikir jahat sama fungsinya. Hal-hal negatif dikeluarkan, kesalahan kita, sehingga kemudian kita menjadi normal lagi. Tidak ada hal-hal hal-hal kekesalan lalu dilimpahkan kepada orang lain. Tidak ada itu kalau bagi ahli zikir kan? Karena sudah tercerah. Kata Abah, dalam zikir itu sudah ada, sudah terkandung permohonan, keinginan, keperluan kita sudah ada dalam zikir itu. Dan pasti dengan zikir itu juga semua keperluan itu akan dipenuhi. Kata apa? Dalam Miftahul Sudur. Bulan tadi saya di kereta baca Miftahul Sudur. Pas baca buka itu, kata saya dari apa? Dalam zikir kita itu sudah ada permohonan kita. Dan dengan zikir juga seluruh permohonan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah mungkin ibu bapak terlalu malam juga ya Pak Haji ya. Mohon maaf ya, ini kangen nih. Karena seumur hidup saya baru sekarang nih ke Madiun, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan mohon maaf, tentu saja banyak sekali kekurangan kesalahannya, saya mohon maaf.
Dan mungkin terakhir ini amanah ya dari pimpinan pondok terhadap kita semua termasuk saya kan, para pengurus. Ini dari apa sebetulnya? Saya lihat dari ada amanah dari apa ya? Bahwa para pengurus harus bisa menjadi contoh bagi para ikhwan, terutama contoh dalam dalam amaliyah kata apa. Aduh, kalau saudara saya sudah baca itu Pak, suka takut jangan-jangan saya belum bisa ya, bukan jangan-jangan memang belum bisa menjadi contoh untuk para ikhwan, terutama dalam amaliyahnya. Amaliyah kita kan tadi zikir, khotaman, manakiban bertemu. Bahkan dalam tulisan-tulisan berikutnya, jangan lupa, jangan abaikan apa tuh, qiyamul lail kata apa. Ya, dalam qiyamul lail itu sungguh banyak sekali hikmah. Hikmah itu apa? Hal-hal positif ya dalam kehidupan kita yang kita perlukan. Qiyamul lail Bu ya, yang dilatih lah dari mulai jam berapa dulu nih. Wah, belum kuat Pak kalau jam 2. Ya, dari mulai jam berapa terus nambah lagi nambah. Itu proses target amaliyah kita meningkat, qiyamul lailnya, zikirnya tambah banyak. Itu harus ada target Pak, terus. Tambah sekarang gini, tambah lagi, tambah lagi. Nah itulah Ibu Pak, jadi demikian ya, jadi amanah juga pada para pengurus, kita harus bisa berusaha terus untuk bisa menjadi contoh para ikhwan di tempatnya masing-masing. Itulah sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan kesalahannya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.